kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Reza Labra dari NIM 2303044262. Saya Siti Rahmi Lubis dengan NIM 23030425. Saya Elvina dengan NIM 2303042446. Proklamasi antara Proklamasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memiliki hubungan erat dan saling berkebutuhan untuk negara. Hubungan antara proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4 poin, yaitu pernyataan kemerdekaan, dasar hukum dan filosofi, dan konteks sejarah dan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, pada poin pertama yaitu pernyataan kemerdekaan. Proklamasi adalah pernyataan resmi bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan yang ini menjadi dasar legislatif bagi negara yang baru. Yang kedua adalah dasar hukum dan filosofi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerminkan diri dan semangat dan tujuan proklamasi yang menegaskan cita-cita kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah konteks sejarah. Proklamasi terjadi dalam situasi darurat, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memberikan kerangka hukum yang lebih stabil dan memerintahkan yang baru. Yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, sejalan dalam semangat proklamasi yang mendapatkan kedaulatan rakyat Indonesia. Dengan demikian, proklamasi pembukaan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua dokumen yang penting yang saling mendukung dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat mutlak. Oleh karena itu, penunjukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang paling tinggi, yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai staat fundamental norm. Secara ilmiah, akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai staat fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah-ubah bagi negara yang dibentuk, dan dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Selanjutnya, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan UUD 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai taat fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 terjemah dalam pasal-pasal UUD 1945. Baiklah, saya akan melanjutkan materi implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, dalam bidang politik,
ialah masyarakat dapat hidup dengan negara yang adil dan sejahtera dan demokrasi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat seperti aktif dalam organisasi, koperasi, seperti cinta dalam memilih produk dalam negeri dan ikut aktif dalam ekspor dan impor. Yang ketiga, sosial budaya, mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai nilai dasar, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, dalam bidang pertahanan dan keamanan, menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara dan siap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Contohnya seperti ikut peronda di lingkungan rumah, mengikuti pendidikan kewarganegaraan, dan berani melaporkan tindak kejahatan. Kesimpulannya itu, Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila fungsi sebagai filosofi, ideologi, pedoman dan kehidupan bangsa dalam bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan untuk menjaga keutuhan bangsa, memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat gotong royong. Implementasi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, demikian dari video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.